Sapi bakalan adalah sapi potong yang dipelihara selama periode waktu tertentu untuk mencapai bobot badan maksimal yang diinginkan. Bahasa mudahnya, sapi yang kita besarkan untuk mencapai besar yang kita targetkan. Umpama kita membeli sapi usia tanggung yang mau kita pelihara selama setahun, mau mencapai 300 atau 400 kilo. Target setahun pemeliharaan biasanya tidak terlalu menjadi acuan. Hal utama tujuannya adalah agar mencapai bobot maksimal pada umur optimal untuk dipotong. Sapi bakalan biasanya dipelihara di kandang yang sudah disediakan tempat makannya. Ada beberapa metode pemberian pakan untuk sapi yang sedang digemukan. Antara lain, penggemukan dengan pakan kering, penggemukan dengan pengembalaan, kombinasi keduanya, atau sistem kereman. Saat ini, bisnis pembesaran sapi bakalan menjadi hal yang umum karena dianggap sebagai bisnis yang pasti hasil dalam waktu setahun. Apalagi jika membutuhkan uang cepat, menjualnya lebih mudah. Dan dari segi tingkat keuntungan pun, bisnis ini sangat prospek. Apalagi jika menjualnya di saat Idul Adha, Kurban, atau di waktu harga daging meningkat tinggi karena permintaan pasar lebih tinggi daripada stok yang ada. Nah, jika Anda sedang berencana membeli bakalan sapi, sedang ingin menyimak informasi tentang usaha di bisnis ini, atau sekedar ingin tahu saja, berikut ini adalah 7 tips dan kriteria sapi bakalan yang harus terpenuhi agar apapun bisnis Anda di sapi ini menjadi aman tanpa masalah. Apa saja? Yuk kita simak 7 tips membeli sapi bakalan dan kriterianya agar mendapatkan bakalan sapi potong yang bagus. Bagi yang belum tahu, simak baik-baik ya kriterianya bakalan sapi yang berkualitas yang harus Anda perhatikan. Nomor 7, usia sapi bakalan. Banyak yang mengabaikan hal ini. Yang penting asal besar dan terlihat bagus saja. Padahal usia sapi tersebut masih sangat muda. Bakalan sapi yang tentu saja terdiri atas sapi jantan maupun sapi betina haruslah berumur 1-2 tahun. Dalam hal ini, dengan alasan apapun, hindari pembelian bakalan sapi di usia 1 tahun ke bawah. Karena hal ini akan beresiko kepada lamanya waktu pembesaran untuk mencapai bobot maksimalnya. Contohnya, sapi bakalan yang baru kita beli berusia 6 bulan atau lebih sedikit. Sapi ini bisa mencapai bobot maksimalnya dengan pemberian pakan yang benar dan perawatan yang benar dalam waktu 1,5 tahun. Tapi karena kita memeliharanya hanya setahun saja, maka kita membuang setengah tahunnya untuk mencapai bobot maksimalnya. Umpama di Idul Adha ini kita jual dengan bobot 400 kilo. Padahal bobot maksimal sapi ini adalah 500 kiloan lebih dengan memeliharanya beberapa bulan lagi. Nah, pemilihan umur bakalan sapi menjadi langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan usaha penggemukan sapi. Alasan lainnya adalah tidak semua jenis bakalan sapi yang usia setahun pun semuanya bagus untuk diternakan menjadi sapi potong. Salah menentukan usia sapi bakalan bisa menyebabkan proses penggemukan berjalan lebih lama. Padahal setiap pembelian bakalan sapi kita sudah berhitung 1 tahun ke depannya tepat saat Idul Adha, di mana harga tinggi dan pasar jual beli lebih tinggi. Padahal setiap pembelian bakalan sapi kita sudah berhitung tuh 1 tahun ke depannya bagaimana pada saat tepat Idul Adha, di mana harga sedang tinggi dan pasar jual beli sapi saat itu juga sedang tinggi. Nomor 6, bentuk tubuh sapi bakalan proporsional. Sekali dilihat saja kita sudah harus tahu apakah sapi ini bagus atau tidak bentuk tubuhnya. Pembelajaran dasar untuk pemula untuk melihat dan menentukan sapi ini proporsional atau tidak tubuhnya bisa dilakukan dari 2 hal. Pertama, perbandingan tinggi sapi lebih kecil daripada panjangnya. Artinya apa? Kita tinggal lihat saja dan pandangi dengan seksama berapa tinggi sapi tersebut dan berapa panjang tubuhnya.
Tidak perlu diukur-ukur karena kita bisa malu di depan si penjualnya. Kita amati sepintas saja, namun teliti. Seumpama tinggi sapi ini dari tanah sampai punggungnya 1 meter, maka panjang tubuhnya dari kepala sampai ke belakang ini haruslah 1,5 meter. Jangan sampai tingginya semeter, panjangnya semeter juga. Udah macam kotak peti buah persegi gitulah. Yang kedua, tinggi tubuh bagian depan dan belakang sama. Jadi kalau kita lihat bentuk sapi ini secara keseluruhan dari depan sampai ke belakang, ini haruslah sama rata. Jangan sampai bagian depan kepala tinggi, bagian belakangnya rendah seperti orang dangak, atau sebaliknya, bagian kepalanya rendah, bagian belakangnya tinggi, udah kayak sapi nonggeng gitu. Jangan juga dibeli sapi macam begini. Nomor 5. Sapi bakalan sehat tidak sakit. Jika membeli sapi bakalan di pasar atau di tempat penjualan yang kita tidak akrab atau kenal banget, ini bisa menjadi hal yang harus benar-benar diamati dengan teliti. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan benar sebelum terjadi transaksi. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mengecek sapi ini sakit atau tidak adalah dari matanya. Cek dengan teliti, matanya ini mata binar cerah atau rada-rada sayu. Sakit tidaknya sapi dapat dengan mudah terlihat di sini. Kalau sudah rada sayu, meleknya ogah-ogahan, atau kayak orang ngantuk setengah teler, mendingan cari yang lain. Apalagi membeli sapi yang lagi tidur, mendingan jangan dah. Sekenyang apapun sapi habis makan, kalau ada orang di sekitarnya, nggak bakalan tuh sapi molor. Jadi kalau si penjual bilangnya sapinya ngantuk habis makan kekenyangan, jangan dipercaya dah. Yang beginian tuh jangan dipercaya. Selanjutnya adalah cek bagian bulunya, rada pendek, halus dan tidak kusam. Sebenarnya sih kalau dari bulu ini tergantung dari jenisnya. Hanya saja dengan mengecek bagian bulunya kita dapat ketahui apakah sapi ini terawat atau enggak, bersih apa kotor dan sebagainya. Yang terakhir, cek sekujur tubuhnya, ada cacat atau enggak. Jika kita ingin menjadikan sapi ini proyek untuk hari raya kurban, pahami aturan pasti membeli sapi kurban. Sedikit cacat aja, si pengkurban lebih memilih membeli sapi lainnya yang enggak cacat. Sapi cacat di hari raya kurban nanti harga jualnya akan jatuh. Nomor 4. Ukuran tubuh sapi bakalan. Terkadang saat membeli sesuatu, siapapun maunya gede dan murah. Tapi hal ini tidak berlaku di sapi bakalan. Walaupun konsep ini sebenarnya tidak semua orang setuju. Setidaknya untuk para pemain sapi bakalan, ini menjadi faktor penting. Sapi bakalan yang akan menjadi modal penggemukan kita ini haruslah bertubuh sedang, tidak kurus dan tidak gemuk. Loh, kenapa pilih yang sedang? Kalau kurus oke lah kita nggak pilih. Tapi kalau gemuk, bukannya malah lebih bagus buat modal di awal? Pemahaman yang harus menjadi warning dalam hal ini adalah kita harus paham dulu jenis sapi apa yang kita beli. Besar bagus, tapi jenisnya sapi apa? Kalau salah pilih nih, kita salah beli, ini akan berakibat fatal. Dan bukan malah untung, kita malah buntung. Contohnya, kita beli sapi jenis A. Sapi ini batas besarnya hanya di kisaran 300 kilo saja. Beda dengan sapi limosin atau lainnya. Nah, ketika kita membeli sapi A ini, badannya sudah gemuk atau mungkin beratnya sudah mencapai 200 kiloan. Kalau kita besarkan selama setahun, beratnya sudah pasti tidak akan lebih dari 300. Karena memang batas maksimalnya 300 umpama gitu ya. Maka dengan penambahan beberapa puluh kilo selama setahun aja nih, kita sudah pasti rugi waktu. Lebih parahnya lagi, dalam 6 bulan sapi ini sudah mencapai batas maksimal bobotnya. Padahal kita akan memeliharanya selama setahun. Dan dalam 6 bulan terakhir, karena bobotnya sudah maksimal, bobot sapi ini malah turun. Jadilah kita rugi merawat dan rugi memberi pakan. Untuk pemula, usahakan membeli bibit sapi ukuran sedang. Jangan gemuk, jangan kurus. Cari tahu dulu juga nih, sapi jenis apa nih, dan bisa seberapa besar nanti maksimalnya. Nomor 3. Bakalan sapi jinak.
Di beberapa daerah di Indonesia ini, ada beberapa sapi yang memang dibiarkan bebas untuk makan dan hidup berkelompok. Jadi, jika sudah mendekati waktu Idul Adha, barulah sapi itu ditangkap dan dikandangkan selama 2-3 bulan terakhir. Dalam masa itu, terkadang sapi belum jinak, masih liar dan meronta, terutama yang jantan. Tidak sedikit yang malah menyerang manusia yang mau memberinya makan. Ketika kita membeli bakalan sapi, pilih yang sudah jinak. Jangan pas mau disentuh aja nih, berontak. Begitu didekati, marah. Ketika kita berada di sekitarnya, dia ngamuk. Nah, itu jangan. Tapi belilah yang minimal kalau kita deketin tidak berontak. Ketika kita berada di sekitarnya, dia tidak ngamuk. Perhatikan bagaimana responsif sapi ini terhadap lingkungan sekitar. Ketika ada banyak orang-orang yang mendekatinya, apakah dia cenderung tenang, tidak liar dan jinak? Sebaliknya, apakah dia merontak, liar, marah, dan pokoknya sering berontak lah, suka menjauhi orang dan terlihat agak liar? Lebih baik pilih yang lainnya. Hal ini menyulitkan kita ketika melakukan perawatan nantinya. Dari mulai memberi pakan, membersihkan kotoran, sampai memandikannya, semuanya akan sulit dikerjakan dalam rutinitas hariannya kalau sapi yang kita pelihara ini adalah liar. Nomor 2, nafsu makan sapi bakalan harus tinggi. Ini hal yang utama. Jangan sampai sapi yang kita beli agak ogah-ogahan dalam hal makan. Bagaimana sapi ini mau makan banyak dan doyan dengan pakan yang tersajikan kalau memang dia bawaannya udah ogah makan. Hal ini harus benar-benar kita perhatikan ketika awal kita membeli. Seperti manusia aja, ada yang memang doyan makan, ada yang biasa saja, atau yang hanya makan sekedarannya aja. Ingat, gemuk tidaknya sapi, tercapai tidaknya pembesaran kita, semua berawal dari doyan atau enggaknya mereka makan. Ketika kita membeli, jangan terpengaruh ocehan si pembeli. Oh, ini baru habis makan nih, rada kenyang, maka tuh dia rada ogah-ogahan makannya. Atau pokoknya dengan bahasa-bahasa lainnya. Sabar aja, sapi makan sehari 3 kali. Yang biasa dipelihara dalam kandang nih, jam 8 pagi, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Biasanya sapi yang rutin makan di dalam kandang nih, kalau emang ini sapi peliharaan dengan baik, pasti dia akan merasa lapar jika sudah waktunya makan. Kalau kita mau beli, kita tungguin aja nih sampai jam 12, kita tunggu nih sambil ngecek bagaimana respon sapi nih terhadap makan. Nafsu tinggi, biasa aja atau standar-standar aja. Nomor 1, silsilah keturunan sapi bakalan. Ini rada sulit nih, apalagi kalau kita membelinya di pasar sapi, pengepul atau di tengkulak. Berbeda jika kita membelinya di peternak sapi yang memang udah jelas dan benar ketika menjawab pertanyaan, ini sapi nih bapak emaknya siapa gitu, maksud keturunan dari mana. Akan lebih baik lagi kalau kita mengetahui silsilah si bakalan sapi ini. Apakah dari keturunannya yang benar-benar baik, unggul, atau berbagai macam keturunan dari orang tuanya. Apalagi jika si emak bapaknya ini masih ada di kandang tersebut nih, di tempat kita membeli, kita bisa melihatnya langsung. Oh, orang tua si sapi ini gedenya segini. Setidaknya target minimal kita nantinya untuk menyamai besarnya si orang tua sapi itu minimal tercapai lah, atau ada gambaran. Jangan beli ketika kita melihat langsung si orang tuanya kecil, atau kalaupun besar ternyata kurus dan gak menarik lainnya, jangan dibeli. Keturunannya udah gak bener, cari lagi yang lain. Mengetahui silsilah sapi akan lebih membuat kita yakin kalau kita telah membeli bibit yang tepat. Pasti kita semua paham, babat, bibit, bobot, bebet, dan lain-lainnya pasti mempengaruhi harga jual kualitas si hewan tersebut. Mau hewan apapun, mau burung, mau kucing, mau domba, mau lainnya semuanya, indukan asalnya itu berkualitas atau enggak, atau asal-asalan aja. Seperti kambing kacang. Jangan sampai seperti kambing kacang, maksudnya makannya banyak, besarnya enggak. Itu yang sering di jalan-jalanan tuh, kalau kita lagi jalan banyak kambing segerombolan kambing kacang tuh yang kurus-kurus. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.